Yuk belajar kaya sambil nonton drakor. Di suatu pagi, terdengar dering telepon yang membangunkan seorang pria dari tidurnya. Panggilan tersebut mengingatkan pria tersebut untuk menghadiri suatu acara di tahun 2004. Pria itu kita kenal dengan kontroversinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Inilah kisah fiksi biografi dari pengusaha sukses sekaligus politisi bernama Donald John Trump. Trump menghadiri acara WWE yang bertemakan Battle of Billionaires, di mana pertarungan terjadi antara pengusaha-pengusaha kaya. Di atas area, dengan penuh percaya diri, ia mengambil alat cukur dan membotaki Vince McMahon, CEO dari WWE saat itu. Setelah selesai mengikuti syuting tersebut, ia akan pergi menuju bank. Namun Trump tiba-tiba mendengar dering telepon yang bukan seperti telepon biasanya, dan ia menyadari ini telepon rahasia yang ia miliki, telepon yang menjadi tanda sesuatu akan terjadi. Namun belum sempat bereaksi, tiba-tiba sebuah senjata terlempar ke arahnya. Dengan cepat ia menjadikan jari, dan tempat tersebut terselimuti oleh sebuah ruangan kekuatan dimensi yang berasal dari Trump. Dan kekuatan dimensinya, ia juga mengemban misi menyelamatkan orang-orang dari monster yang bermunculan. Kekuatannya dalam memanipulasi ruangan tersebut, salah satunya nampak dengan memunculkan langit di balik pintu. Selain itu, ia mampu memanipulasi jaraknya yang membuat monster tersebut terus berlari mengejarnya tanpa pernah sampai. Dan dengan santainya ia meninggalkan monster-monster tersebut berteleportasi menuju bank. Trump dikenal sebagai pebisnis gedung tinggi dan mewah. Namun ia tidak membangun gedung tersebut menggunakan uangnya sendiri. Trump memilih untuk meminjam uang dari bank maupun mengundang investor untuk membiayainya. Salah satu contohnya ketika Trump membeli Plaza Hotel senilai 6,4 triliun. Ia meminjam dari bank. Sebagai jaminan ketika ia gagal melunasi hutang tersebut, ia merelakan Plaza Hotelnya diambil sang pemberi pinjaman, yaitu bank. Kekayaan Trump yang sempat naik sebagai pemilik Plaza Hotel terlihat jatuh ketika terjadi penyitaan ini. Namun sebenarnya Trump tidak menanggung resiko kerugian akibat resesi karena ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Justru Trump memperoleh manfaat penghapusan pajak yang signifikan sebagai keringanan membayar bunga dari hutangnya. Akan tetapi, semuanya tidak berjalan selancar yang diperkirakan. Terdapat lembaga pemerintahan luar negeri yang sakit hati. Mereka menemui sosok misterius yang kabarnya terkenal sebagai pahlawan gelap di negaranya. Sosok tersebut ternyata memiliki kekuatan dimensi seperti Trump, dan orang-orang dengan kekuatan ini disebut Dementor. Di dalam dunia fiktif ini terdapat 5 sosok Dementor yang memiliki kekuatan dimensi yang berbeda-beda, dan mereka diberikan kepercayaan untuk mencegah monster-monster yang bermunculan melukai manusia. Mereka dapat mendeteksi monster yang ada di dekatnya melalui ponsel khusus yang akan berdering ketika dalam bahaya. Balik ke cerita di mana Trump yang sedang bermain Twitter. Ciri khasnya yang menyampaikan pendapat secara vulgar, ia beberapa kali mengata-ngatai pimpinan negara lain di saat kondisi sedang krisis, bahkan menuduh Barack Obama menyadapnya. Hal ini berakibat akun Twitternya sempat mendapatkan suspend, bahkan di-banned di tahun 2021. Di tengah-tengah bermain Twitter tersebut, tiba-tiba ia mendapat serangan. Trump segera mengecek ponsel khususnya, namun tidak ada deringan tanda keberadaan monster di sekitarnya. Dengan kebingungan, ia mencari jalan keluar. Karena serangan yang terus berdatangan, tanpa berpikir panjang, ia melompat dari lantai 3 rumahnya. Lompatan itu bukan masalah, mengingat Trump memiliki kekuatan dimensi ruang, sehingga ia dapat memperpendek jarak. Setelah mendarat, ia melihat sosok orang di atas rumahnya yang tak terkesan bersahabat. Namun dengan santainya Trump memanipulasi jarak antara lantai dan atap tersebut menjadi sangat jauh. Namun ketika hendak pergi, seketika itu juga Trump terpental. Ia melihat sosok orang tersebut sudah berada di dekatnya. Trump segera menyadari bahwa sosok tersebut bukan orang biasa, melainkan Dementor dengan kekuatan dimensi waktunya. Sosok itu kembali menyerang Trump dengan cepatnya. Namun tak kehabisan akal, ia memanipulasi ruang dan membuat dirinya sekeras batu yang menyakitkan sosok Dementor keempat ketika memukulnya. Trump segera melakukan serangan balasan. Akan tetapi, dalam sekilas saja sosok Dementor keempat tersebut menghilang dengan kecepatan waktunya. Trump sadar ia tak dapat mengimbangi kecepatannya.
sehingga ia merencanakan jebakan dengan memancing sosok Dementor keempat tersebut mendekatinya, dan ketika memasuki area jebakan tersebut, Trump memanipulasi ruang gravitasi. Tekanan gravitasi yang sangat tinggi membuat Dementor keempat tersebut tak bisa bergerak. Dengan rasa bangga, Trump menghampirinya, bersiap menyerang. Di saat akan diserang oleh Trump, Dementor keempat tersebut terbebas dan justru menghajar balik Trump. Kebingungan dengan apa yang terjadi, ia mulai menganalisis kekuatan Dementor keempat yang berkaitan dengan waktu, di mana ia bebas mempercepat dan memperlambat waktu. Namun Trump baru menyadari kekuatan waktu tersebut memiliki kemampuan lain, yaitu kemampuan memutar balikan waktu. Di saat kebingungan bagaimana cara mengalahkan Dementor keempat ini, tiba-tiba muncul keramaian orang yang keluar dari gedung tersebut. Untuk menghindari perhatian keramaian, mereka berdua memilih pergi. Trump yang seorang presiden bergegas memasuki markas FIB, mengulik siapa sosok itu. Setelah mengetahui sosok tersebut adalah pengusaha dari negara asing, Trump menyiapkan rencana dan strateginya. Beralih ke tahun pelantikan Trump, tepatnya di 2017, setelah berselang 7 hari, Trump mengambil keputusan kontroversi. Ia memberlakukan larangan memasuki Amerika bagi 7 negara mayoritas Muslim, setidaknya dalam kurun waktu 90 hari. Indonesia termasuk salah satu negara tersebut, selain terdapat Irak, Iran, Suriah, dan sebagainya. Ekstrimnya kebijakan ini mendatangkan gugatan pada undang-undang dari Trump. Lewat 1 tahun masa pelantikannya, ia kembali mengumumkan kebijakan imigrasi Zero Tolerance, yaitu pidana bagi orang dewasa asing yang memasuki Amerika secara ilegal. Hal ini semakin diperparah dengan klausa bahwa anak-anak dari keluarga ilegal ini akan dipisahkan dari orang tuanya dan ditempatkan pada pengungsian. Hal ini menimbulkan polemik, terjadinya kekerasan dan traumatik bagi anak-anak itu, sehingga Kongres United States menghentikan kebijakan ini. Kontroversi lainnya muncul ketika ia melawan Hillary Clinton pada pemilihan presiden. Trump dikabarkan mendapat bantuan dari Presiden Rusia berupa campaign hoax yang menurunkan kredibilitas hingga serangan hacker pada partai Hillary. Sekarang mari kita lupakan kontroversinya dan kembali ke dalam cerita, di mana Trump melakukan kunjungan kepresidenan pada suatu negara yang bersalju dan dingin. Tiba-tiba semua orang, pengawal, pelayan, hingga Trump sendiri terdiam membeku, seolah waktu berhenti. Ternyata benar, Dementor keempat menghentikan waktu dengan menghilangkan keberadaan waktu itu sendiri dan bersiap menyerang Trump. Namun, Trump menghajar Dementor keempat tersebut hingga tersungkur. Ternyata Trump menyadari kejanggalan tersebut. Ia segera memanipulasi area di sekitarnya, menghilangkan keberadaan ruang, sehingga kekuatan waktu tanpa adanya ruang menjadi tak berarti. Dementor keempat tidak dapat menggunakan kekuatannya karena ia menghentikan waktu dengan menghilangkan waktu itu sendiri. Begitu juga kekuatan Trump tak berfungsi ketika ia menghilangkan keberadaan ruang untuk menghindari efek dari Dementor keempat. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpindah ruang dan waktu agar pertarungannya tidak berdampak pada orang lain. Setelah menggabungkan kekuatan masing-masing, mereka berteleportasi ke padang pasir yang tak menunjukkan adanya kehidupan. Mereka bersiap bertarung, namun suhu panas pada padang pasir bertemu dengan pakaian salju tebal mereka membuat gerah dan mereka melepaskannya. Trump mengeluarkan tongkat sebagai senjata untuk menangkis serangan dari Dementor keempat yang sangat cepat. Menggunakan kekuatan anti-gravitasi pada tubuhnya yang membuatnya seringan angin untuk mengimbangi kecepatan Dementor 4. Namun Dementor 4 tak kehabisan akal. Ia memperlambat waktu di sekitar Trump sehingga dengan mudahnya Dementor 4 melemparkan Trump. Ketika hendak diserang kembali, Trump mengaktifkan kekuatan kurungan dimensi ruang. Kurungan tersebut membuat Dementor 4 hanya berjalan di tempat. Menyadari hal tersebut, Dementor keempat memutar waktu, kemudian kembali mencoba menyerang Trump. Namun lagi-lagi ia berhasil dikurung oleh Trump. Setelah melakukan percobaan berkali-kali, Dementor keempat menyadari bahwa ketika mereka sebelumnya berteleportasi, Trump tidak memindahkannya ke padang pasir. Trump memindahkan mereka ke ruang buatan yang menyerupai padang pasir yang dapat dikontrol penuh olehnya. Trump dengan santai dan percaya diri menghampiri meledek Dementor 4 dan bersiap menyerangnya. Tepat sebelum serangan tersebut mengenai Dementor keempat,
Zona waktu berubah-ubah secara cepat. Perubahan tersebut membuat manusia mengalami jet lag. Begitu pula dengan Trump yang akhirnya mengalami pusing dan mual. Menyadari kalah ataupun menang tak ada untung baginya, Trump memilih jalur negosiasi dengan di mentor keempat. Trump menanyakan alasan kenapa ia diserang. Ternyata di mentor 4 mendapat tawaran dari pemerintah di negaranya untuk menghabisi Trump dengan imbal balik hak monopoli dagang. Mengetahui hal tersebut, Trump mulai menawarkan kerjasama yang menggiurkan, di mana ia mengajak di mentor 4 membangun hotel bersama dan menjanjikan setiap kunjungan kerja pemerintah Amerika akan tinggal dan menginap di hotel tersebut. Hal tersebut tentu disetujui oleh di mentor keempat, namun Trump tak berhenti di sana. Sebagai negosiator ulung, ia sadar pemerintah negara musuh dapat dengan mudah menawarkan tawaran lain ke di mentor 4. Sebagai dalih keuntungannya lebih besar, ia mengajak di mentor keempat mengancam dan memaksa pemerintah negara musuh tersebut agar menggunakan hotel mereka untuk segala kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan. Dengan begitu, di mentor keempat akan bermusuhan dengan pemerintah yang dulunya sempat merekrut di mentor keempat untuk menghabisinya. Kemampuan negosiasi Trump ini ternyata tidak hanya digunakan saat itu saja. Ia menggunakan juga dalam hal berbisnis. Setelah turun dari jabatannya sebagai Presiden Amerika, di 2021, bisnisnya terjerat hutang hingga 12,9 triliun rupiah. Hutang ini harus dibayarkan Trump dalam waktu 4 tahun mendatang. Akan tetapi dengan kelihayan bernegosiasi, ia mampu membalikan kondisi hutang 12,9 triliun tersebut menjadi uang cash 501 miliar rupiah. Selain menegosiasi, Trump juga dikenal menurunkan kebiasaan ayahnya dalam berhemat. Ia mampu membuat lawan negosiasinya menurunkan biaya kontrak 10-15% sehingga membuatnya membayar biaya dengan sangat murah. Kemampuan tersebut tidak terbatas dari kata-kata, namun ia juga berani bermain-main melalui jalur hukum. Trump diketahui beberapa kali melayangkan tuntutan, seperti gugatannya pada Deutsche Bank yang menolak memberikan pinjaman padanya. Skill negosiasi yang dimiliki Trump ini dapat kita pelajari dari bukunya yang berjudul The Art of Negotiation. Sebagai gambaran, aku bacakan 3 tips dari buku negosiasi Trump ini. Pertama, antisipasi kemungkinan terburuk. Pastikan kita mengambil peluang hanya ketika kita tahu dampak terburuk dari peluang tersebut tidak akan membahayakan kita. Contoh mudahnya, bodoh jika kita mempertaruhkan seluruh uang kita untuk berinvestasi atau berhutang untuk berjudi, di mana hal terburuk yang dapat kita alami adalah menjadi jatuh miskin. Kedua, selalu maksimalkan pilihan yang kita miliki. Jangan hanya pernah mengandalkan satu cara, karena sebaik apapun cara tersebut, segala sesuatu dapat terjadi. Trump selalu membawa lebih dari 12 cara untuk memastikan kemenangan berada di pihaknya. Tips ketiga, yaitu lakukan riset. Dibandingkan menyewa konsultan, Trump lebih memilih mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Salah satunya pada bisnis real estate yang dimilikinya. Dalam pembangunan Trump Tower, ia banyak menuai kritik dan pesimisme ketika membangun tower di saat ekonomi New York sedang buruk. Namun ia mampu menemukan peluang, yaitu calon pembeli orang Italia kaya dengan istri cantik dan mobil mewah Ferrari-nya. Kembali ke dalam cerita, di saat peluncuran bukunya, ponsel khususnya kembali berdering, menandakan monster di sekitar lokasi tersebut. Dengan segera ia pamit dan berlari mencari keberadaan monster tersebut. Hingga ia mendengar suara orang berteriak. Dari ketinggian, ia segera melompat terjun dengan kekuatannya, mengunci monster tersebut agar tidak melukai orang tadi. Sekaligus Trump membuat orang tersebut menjadi pingsan untuk melupakan kejadian ini. Namun dengan mudahnya monster tersebut melepaskan diri dari kuncian Trump dan balik menyerangnya. Cairan hitam bergigi yang melelehkan segala sesuatu yang dikenainya. Trump menutup dimensi ruang di antara mereka untuk mencegah kerusakan di gedung sekitarnya. Namun monster tersebut menyerangnya kembali. Tembakan cairan hitam tersebut berterbangan. Dengan gaya santai dan percaya diri ala Trump, ia mempermainkan serangan monster tersebut.
Setelah bermain-main dan teringat akan acara yang harus dihadirinya, Trump mulai serius. Cairan hitam yang ditembakkan ke arahnya dilahap oleh kekuatan pembelah ruang milik Trump. Beberapa kali serangan tersebut berhasil dilahap oleh Trump. Hingga akhirnya ia mulai terpojok. Monster yang senang dengan hal itu segera menembakkan kembali serangan demi serangan. Akan tetapi, sesaat akan ditembak, Trump menyetikan jaringnya, membuka dimensi ruang di atas monster tersebut, dan mengeluarkan cairan hitam raksasa yang melelehkan monster tersebut. Ternyata selama ini, cairan yang ditembakkan ke arahnya disimpan di dimensi ruang lain, sehingga ia dapat menggunakannya untuk menyerang balik. Segera setelah hal tersebut, Trump melanjutkan perjalanannya menghadiri acara yang ia jalani selama 10 tahun, yaitu The Apprentice. Di acara tersebut, Trump membangun personal branding sosoknya sebagai orang yang ekstrim apa adanya seperti yang kita tahu saat ini. Ia mempertontonkan bagaimana dia mengomentari secara kasar hingga memecat karyawan di depan umum. Namun, personal branding bersifat dominan dan ekstrim ini membantunya memoleh penggemar di acara pertamanya hingga 41,5 juta viewers. Ia juga memanfaatkan personal brandingnya yang sudah diciptakannya sejak usia 34 tahun ini untuk menghasilkan kekayaan. Trump menempatkan namanya yang sangat terkenal pada bisnisnya, bahkan meminjamkan namanya untuk pebisnis lain, seperti Trump Ocean Club, Trump Fine Food, di mana ia mendapatkan bayaran tanpa perlu melakukan apapun. Gila lagi, Trump juga meletakkan namanya mulai pada masakan steak hingga pakaian, agar style yang dimilikinya dapat ditiru oleh penggemarnya. Kembali ke dalam cerita, di mana Trump dikagetkan dengan terjadinya gempa. Orang-orang panik berlarian. Ketika ia melihat kondisi di luar jendela, sebuah gempa tersebut terus berpindah-pindah. Ponsel khususnya kembali berdering. Trump segera berlari mencari sumber gempa yang kemungkinan disebabkan oleh monster, hingga ia bertemu oleh monster aneh yang sedang meninju-ninju tanah dan menyebabkan getaran. Trump mengaktifkan skill manipulasi ruang untuk menangkapnya. Namun monster tersebut menerobohkan bangunan di sekitarnya dan runtuhan tersebut hendak mengenai seorang anak perempuan. Dengan sigap, Trump berteleportasi mendatangi anak perempuan tersebut dan menggunakan kekuatannya untuk menahan runtuhan. Meskipun berhasil menyelamatkan anak tersebut, namun monster ini berhasil melarikan diri dengan menggali tanah. Tak habis akal dan kehilangan jejak monster itu, Trump memegang tanah dan menjadikannya sensitif, sehingga ia dapat merasakan arah dari sumber getaran, sehingga dengan mudahnya ia bisa menemukan di mana lokasi monster ini. Kemanapun monster itu melarikan diri, Trump tetap berhasil menemukannya. Hingga ketika monster tersebut menggali tanah untuk melarikan diri kembali, Trump membuat tanah di sana menjadi keras. Monster tersebut kesakitan ketika kepalanya terjedot tanah yang keras, dan Trump memanfaatkan kesempatan itu mengunci, memindahkan, dan menenggelamkan monster tersebut ke dasar danau di New York. Setelah lelah mengejar monster, tanpa sengaja Trump berpapasan dengan sosok wanita berparas anggun yang sedang duduk sendiri. Hilang rasa lelahnya, dan Trump menghampiri wanita yang bernama Ivana tersebut. Ivana adalah wanita 31 tahun, seorang model di New York Fashion, sekaligus mantan tim ski olimpiade dari negara Ceko. Setelah menikah, Ivana ditunjuk menjadi Vice President dari Trump Organization. Namun hubungan tersebut tak seindah drama Korea. Setelah berjalan 15 tahun usia pernikahan, mereka resmi bercerai. Setelah melalui setahun kesendirian,
Trump kembali menemukan pujaan hatinya, Marla Maples. Setelah mengejaninya beberapa saat, Trump mulai serius dan menikahinya. Namun, lagi-lagi ia kembali bercerai setelah usia pernikahan yang ke-6 dan menghabiskan 15,5 miliar rupiah saat itu di tahun 1999 atau 32,5 miliar dengan kurs dolar saat ini. Uang ini sebagai kompensasi dari perceraian mereka. Memasuki usia yang ke-59, bunga rasa cinta di dalam hatinya kembali bermekar. Sosok model Slovenia muda yang umurnya berbeda 23 tahun dengannya bernama Melanie dinikahi dan menjadi istrinya hingga saat ini. Pernikahan hingga ketiga kali tersebut bukan berarti setiap pria kaya memiliki cerita serupa. Hanya 5% dari 400 manusia kaya berdasarkan Forbes Amerika yang menikah 3 kali. Trump bersandingan dengan jenius teknologi Elon Musk dan jenius keuangan George Soros dalam hal ini. Kisah kedua jenius itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kembali ke dalam cerita, ketika sedang bersantai minum, Trump melihat wanita cantik yang dibalut blazer yang tidak biasa ditemuinya di dalam bar. Ia mulai menggodanya, mengajak wanita itu berkenalan, memamerkan siapa sosok dirinya. Namun, reaksi cuek wanita tersebut membuat Trump makin menginginkannya. Trump mulai menceritakan bahwa dirinya mampu membawa wanita tersebut pergi ke Paris dalam satu jentikan. Wanita tersebut justru menertawakannya. Namun Trump yang tertantang langsung menggenggam tangannya dan berteleportasi. Trump yang bangga akan kekuatan itu kembali menggoda. Namun sesaat, wanita tersebut menghempaskan Trump hingga berpindah dimensi kembali ke bar di mana mereka bertemu. Trump sangat terkejut dengan hal tersebut dan semakin dibuat bingung ketika wanita tersebut memunculkan wanita lain yang mirip dengannya, namun sosok tersebut bukan sembarang wanita. Kekuatan yang luar biasa mampu membanting dan memukul Trump hingga terjatuh. Segera Trump tersadar bahwa wanita yang digodanya adalah sosok Dementor ketiga, manusia dengan kekuatan dimensi selain Trump dan Dementor 4 yang telah menjadi rekan bisnisnya. Dementor ketiga ini yang versi kuat yang sempat membanting Trump tadi kembali berlari menyerang Trump. Segera, Trump memasang dimensi ruang penghalang dan mencoba berpindah tempat. Namun belum sempat ia melakukannya, Dementor ketiga yang asli menendangnya. Setelah terpental, Trump memanfaatkan ruang di antaranya dengan kedua sosok Dementor ketiga ini. Dengan memanipulasi, memperjauh jarak di antara mereka. Merasa masalah sudah selesai, Trump berjalan pergi. Namun, tiba-tiba banyak perkakas alat memasak yang jatuh ke kepalanya. Ternyata, kekuatan Dementor ketiga adalah membuka pintu ruang antara dimensi dengan dunia lain. Sehingga, Dementor 3 dapat memanggil beberapa versi dirinya yang berasal dari dunia lain, di mana kali ini, Trump berhadapan dengan Dementor 3 versi Magic. Sosok tersebut membawa pedang dan menebas Trump. Dengan terburu-buru, ia melarikan diri berteleportasi ke tempat lain. Setelah pertarungan yang melelahkan dan panjang ini, Trump berencana kembali ke rumahnya dengan cara berteleportasi. Namun sesuatu yang janggal terjadi, di mana ia justru berpindah ke sebuah rumah reot dan kotor. Bingung dan berusaha mengamati, ia menemukan fotonya terpampang di dinding. Kemudian ia melihat sebuah koran yang tergeletak di meja. Koran tersebut menunjukkan berita bahwa dirinya menghilang dalam kebangkrutan. Barulah tersadar bahwa dirinya saat ini berada di dunia lain, di mana sosok Trump di sini bernasib buruk, kegagalan bisnis, dan terlilit hutang yang sangat besar. Dan ia mulai kembali mengingat pengalamannya yang nyaris mengalami kebangkrutan dalam menjalankan bisnisnya. Tahun 1991 salah satu yang terparah, di mana bisnis kasinonya yang bernama Trump Taj Mahal di Atlantic City terlilit hutang hingga 5,8 triliun rupiah, dan dengan terpaksa ia menjual setengah kepemilikannya dengan hanya senilai 1,7 triliun pada pebisnis pesawat dan kapal pesiar untuk melunasi hutang tersebut. Tak hanya itu, Trump juga harus menjual bisnis kasino lainnya, yaitu Trump Entertainment di tahun 2009 setelah mengalami kebangkrutan juga.
Kembali ia berjalan di malam di taman sembari merenung kesalahan dan bagaimana caranya ia bisa kembali ke tempatnya berasal. Ia melihat seorang anak yang bermain-main dengan ayahnya. Hal tersebut mengingatkannya pada sang ayah, Frederick Trump, sosok ayah dan mentor pertama Trump dalam bisnis properti. Frederick memulai bisnisnya dengan membangun perumahan senilai jutaan dolar di Brooklyn dan Queens. Bangunan yang terkenal akan kualitas dan bahkan bertahan hingga saat ini. 5 tahun berlalu setelah belajar dari sang ayah, Trump memutuskan membangun bisnisnya sendiri, yaitu gedung tinggi luxury di tengah kota Manhattan. Namun, masih tak terlepas dari sosok sang ayah yang mendukungnya dengan pinjaman untuk modal Trump serta relasi politik dari ayahnya. Proyek besar pertama Trump ketika usia 30 tahun yaitu Commodore Hotel yang saat ini bernama Grand Hyatt. Bekerja sama dengan jaringan hotel ternama Hyatt Organization, bisnis ini cukup beresiko. Hiburan mewah di New York yang saat itu, pembelian hotel oleh Trump diikuti hutang yang harus ia tanggung sebesar 622 juta di tahun 76, atau di saat ini hutang tersebut senilai 24 miliar rupiah. Namun Trump berhasil bernegosiasi dengan pemerintah untuk melonggarkan pajak hotel ini selama 40 tahun. Dan dalam 20 tahun kemudian, ia berhasil menjual hotel tersebut senilai 322 miliar rupiah. Tak berhenti di sana, Trump melanjutkan pembeliannya pada Plaza Hotel, kemudian gedung bekas Bank Manhattan, dan di 2017 ia mengelola resort mewah yaitu Trump Hotel Collection yang berlokasikan di Bali. Dia mengelolanya bersama grup MNC. Dan salah satu gedung yang paling ia banggakan yaitu Trump Tower setinggi 58 lantai di Fifth Avenue. Gedung ini menjadi pusat kantor bisnis Trump dan tempat tinggalnya, yaitu di lantai paling atas dengan pemandangan kota New York. Kembali ke dalam cerita, di mana ia terbangun dari tidurnya di taman tengah malam, dan tiba-tiba dari belakang terjadi serangan yang ke arah Trump. Ternyata di seberang jalan berdiri sosok Dementor ketiga yang menatapnya tajam. Setelah menyadari kesalahannya di masa lalu, Trump mulai mencari cara dan solusi lain untuk dapat mengalahkan Dementor ketiga tersebut. Pertarungannya dengan Dementor 3 ini membuatnya lelah dan merenung akan segala kesalahannya, baik dalam pertarungan dan bisnisnya. Kesuksesannya dalam mengembangkan properti yang luar biasa dari Trump ini tak terlepas dari resiko dan cara berbisnisnya yang penuh dengan hutang. Hal tersebut membuatnya 4 kali hampir bangkrut karena terlilit utang hingga 56 triliun rupiah dan membuatnya harus melangkah pada hukum. Belajar dari hal tersebut, ia mengubah cara bermainnya dengan memiliki uang cash yang cukup banyak yang bertujuan memberinya kebebasan untuk bergerak dan membeli gedung properti dengan harga murah saat kondisi ekonomi buruk. Kemudian ia dapat menjual atau menyewakannya dengan harga yang tinggi ketika ekonomi mulai pulih. Kembali ke dalam cerita, Trump berjalan kembali ke rumah yang reot, tempat tinggalnya di dunia ini. Menatap pintu rumah tersebut, membukanya sembari mengaktifkan kekuatan teleportasi, berharap suatu keajaiban terjadi dan membawanya kembali pulang. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Ia berhasil kembali ke dunia aslinya dan dengan riang gembira, Trump berlari memasuki rumah. Ia bertemu dengan Dementor 4 di dalam rumahnya. Trump mulai menceritakan keajaiban, kejadian yang dialaminya yang membuatnya terjebak di dunia lain. Beruntung, Dementor keempat yang hendak menemuinya untuk membahas proyek hotel, namun tak dapat menemukannya dimanapun, kemudian berinisiatif ketika teringat melihat Trump melompat memasuki teleportasi ketika mereka sedang berpesta. Sehingga, Dementor 4 berpikir apakah mungkin Trump terjebak di dimensi ruang yang lain, dan ia berinisiatif mengaktifkan kekuatannya sebagai bantuan bagi Trump untuk kembali ke dimensi waktu dan masa yang tepat. Setelah kejadian tersebut berlalu, Trump kemudian melanjutkan bisnisnya hingga berhasil memiliki kekayaan yang berasal dari beragam bisnis seperti real estate di New York sebesar 10,6 triliun,
Kemudian ada juga real estate di luar negeri sebesar 2,9 triliun, research golfnya senilai 13,4 triliun, kekayaan yang berasal dari sosial media dan dari bisnis brand licensee senilai 2,5 triliun. Uang kas dan aset pribadinya sebesar 9,8 triliun. Kekayaan Trump tersebut melambung tinggi dari yang awalnya 3 triliun saat dia merintis bisnis hingga menjadi 41 triliun di tahun 2023. Bahkan kekayaannya mencapai 125,7 triliun tahun 2024 lalu. Quotes menarik yang pernah disampaikan oleh Trump, pergi maju ke depan dan bercita-cita tinggi. Terbanglah, jangan hanya duduk dan berharap ada yang akan mendorong pesawatmu. Itu tidak akan terjadi. Ubah sikap lama itu karena kamu akan menyukainya ketika sudah berada di ketinggian ini. Kembali ke dalam cerita, bagaimana para Dementor bisa menemukan kekuatan khususnya dan menjalankan misi untuk melawan monster. Ternyata semuanya telah dirancang oleh sosok Dementor pertama. Kemunculan monster-monster di dunia ini bukanlah tanpa sebab. Monster tersebut sengaja didatangkan oleh Dementor pertama, sekaligus ia juga yang memberikan misi kepada Dementor-Dementor lainnya. Namun ia berkata pada tetua monster bahwa ini masih belum cukup. Pemberian misi mengalahkan monster tersebut ternyata juga terjadi pada Trump. Ketika remaja, Trump mulai mengalami hal-hal mistis, dan di saat itu pula ia belum mengetahui akan kekuatannya. Eskalasi hal mistis yang dialaminya kian hari kian meningkat, mulai dari menghantuinya hingga suatu saat muncul monster yang menyerangnya. Dengan berlari terpirit-pirit, Trump menghindari monster tersebut. Ia tanpa sengaja melihat seorang bapak yang hanya diam melihatnya dikejar monster. Dengan kebingungan, ia kembali menoleh belakang, melihat monster tersebut menyerang bapak tersebut. Namun dengan satu jentikan jari, monster tersebut lenyap terbakar. Trump yang terkejut dengan hal tersebut mulai bertanya, bagaimana bapak ini bisa melakukan hal tersebut? Kemudian orang ini menjelaskan bahwa Trump juga memiliki kekuatan, dan kekuatan tersebut harus digunakan untuk membasmi monster yang membahayakan umat manusia. Orang tersebut menjelaskan sembari memberikan ponsel khusus tersebut kepada Trump. Belum selesai Trump bertanya bagaimana cara menggunakan ponsel ini, bapak tersebut sudah menghilang. Trump semakin dibuat panik ketika muncul monster baru di depannya yang hendak menyerangnya. Trump yang ketakutan menutup mata, mengangkat tangannya, namun tiba-tiba monster tersebut sudah menghilang. Dan di saat itulah kekuatan Trump dalam mengendalikan dimensi ruang mulai bangkit. Yuk belajar kaya sambil nonton drakor.